Halo teman-teman, sudah menjadi gaya hidup jika merasa butuh informasi terkini atau penasaran dengan sesuatu, tanpa sadar membuka Google untuk mencari tahu jawabannya? Nah teman-teman, kebiasaan ini bukan hanya terjadi padamu saja teman-teman. Karena, fakta terbarunya, lebih dari 63.000 pencarian dilakukan di Google setiap detik. Di balik kebiasaan ini, ada fakta psikologi menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Menurut penelitian dari University of California, kebiasaan mencari informasi di internet berdampak besar pada cara otak kita bekerja. Walaupun di satu sisi, ini kemajuan teknologi memudahkan kita mendapatkan jawaban secara instan. Namun, ada juga dampak negatif yang mengintai. Mari kita bahas beberapa fakta psikologis tentang orang yang sering mencari tahu di Google. Jangan lupa simak sampai akhir untuk tips menjaga keseimbangan di era digital ini. Fakta pertama, otak jadi terlalu mengandalkan teknologi atau ketergantungan. Sebuah studi dari Columbia University menemukan bahwa kebiasaan mencari informasi secara online membuat otak kita lebih mengandalkan internet daripada memori internal. Hal ini dikenal sebagai Google Effect atau efek Google. Ketika otak tahu bahwa informasi mudah diakses kapan saja, kita cenderung tidak menyimpan detailnya. Alih-alih mengingat, kita mengingat di mana menemukannya. Ini bisa membuat memori jangka panjang kita menurun. Untuk anak-anak dan remaja, seimbangkan penggunaan internet dengan aktivitas yang melatih memori, seperti membaca buku fisik atau bermain permainan memori. Bagi orang dewasa, coba tantang diri dengan kuis atau hafalan sederhana. Otakmu butuh tantangan. Fakta kedua, menumbuhkan rasa penasaran yang tinggi. Bagi banyak orang, Google adalah jendela dunia. Kebiasaan mencari tahu memperkuat rasa ingin tahu yang alami pada manusia. Ini bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Namun, terlalu banyak informasi juga bisa membingungkan. Tidak semua yang ada di internet valid dan bisa dipercaya. Oleh karena itu, penting untuk memverifikasi sumber informasi. Ajarkan anak-anak untuk selalu memeriksa fakta dan mencari sumber yang kredibel. Orang dewasa juga sebaiknya menggunakan situs-situs terpercaya dan membaca lebih dari satu sumber. Fakta yang ketiga, mengurangi kecemasan sesaat tetapi memicu overthinking. Ketika merasa cemas atau penasaran, kita sering mencari jawaban di Google. Hal ini bisa meredakan kecemasan sesaat. Namun, dalam beberapa kasus, pencarian informasi malah memicu overthinking, terutama saat mencari informasi medis. Fenomena ini dikenal dengan istilah ciberchondria, kecenderungan untuk mendiagnosis diri sendiri dengan penyakit serius setelah membaca informasi online. Untuk anak-anak, ajari mereka pentingnya berkonsultasi dengan orang dewasa. Bagi orang tua, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter daripada hanya mengandalkan hasil pencarian online. Fakta keempat, meningkatkan produktivitas jika digunakan dengan bijak. Google dan mesin pencari lainnya dapat meningkatkan produktivitas dengan menyediakan informasi instan yang dibutuhkan untuk pekerjaan atau tugas. Hal ini mempersingkat waktu riset dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, tanpa kontrol yang baik, kebiasaan ini bisa membuat kita terjebak dalam lubang kelinci digital, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak relevan. Gunakan teknik seperti Pomodoro atau Deep Work agar lebih fokus. Anak-anak bisa diajarkan untuk membatasi waktu pencarian agar tidak terlalu lama. Fakta kelima, membentuk kebiasaan multitasking. Saat mencari informasi di internet, kita sering beralih dari satu tab ke tab lain, yang melatih kemampuan multitasking. Namun, multitasking yang berlebihan bisa mengurangi efisiensi dan fokus. Menurut penelitian dari Stanford University, multitasking digital dapat mengurangi kemampuan kognitif jangka panjang, termasuk daya ingat dan konsentrasi. Lalu bagaimana menyikapinya? Nah teman-teman, jika kalian sebagai orang tua, khususnya yang sudah punya anak, ajarkan anak-anak dan remaja untuk fokus pada satu tugas dalam satu waktu saja. Jangan biarkan anak-anak sekolah setiap waktu menggunakannya agar tidak ketergantungan terhadap internet. Untuk orang dewasa, cobalah memblokir waktu tertentu hanya untuk satu aktivitas. Selebihnya, bebas untuk mencari informasi yang bermanfaat agar lebih luas wawasan MU. Teman-teman, teknologi internet adalah alat luar biasa yang bisa membantu kita belajar banyak hal. Namun, penting untuk menggunakan teknologi dengan bijak.
Jangan biarkan kebiasaan mencari informasi membuat kita lupa pada hal-hal penting dalam kehidupan nyata. Mulailah membangun kebiasaan digital sehat dengan menyisihkan waktu tanpa gadget. Cobalah lebih banyak membaca buku, berbicara dengan keluarga, atau menikmati aktivitas di luar ruangan. Jangan lupa untuk terus menonton konten bermanfaat yang bisa memperkaya pengetahuan dan menjaga keseimbangan hidup. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.